Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwana fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana pertemuan kita ini dalam rangka sama-sama bertafakuh fiddin, sama-sama mempelajari ilmu agama. Tentunya ini adalah merupakan suatu nikmat terbesar di antara kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita dengan Masailul Jahiliyah oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada al-mas'alatus sadisatu wa thalathun, permasalahan yang ke-36 dari sekian permasalahan jahiliyah yang disebutkan oleh Al-Mujaddid dalam kitab beliau ini. Di permasalahan yang ke-36 ini berkata Syekh Al-Mujaddid rahimana wa rahimahullah, at-ta'abbudu bitahrimil halali kama ta'abbadu bisyirki, yaitu peribadatan mereka. Ini orang-orang jahiliyah, mereka beribadah dengan mengharamkan yang halal, sebagaimana ta'abbadu bisyirki mereka beribadah dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan. Sebab itu di bab ini, kalau kita lihat di syarahnya Syekh Shalih Fauzan, itu beliau berikan judul taqarrubuhum ilallahi bitahrimil halali wa tahlilil haram, yakni taqarrubuhum, yakni takarrubnya mereka, upaya untuk mendekatkan diri yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dilakukan dengan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, kalau kita lihat pada prinsipnya penyimpangan-penyimpangan daripada orang-orang jahiliyah atau kelompok-kelompok yang menyimpang yang lainnya, itu salah satu di antara sekian uslub penyimpangan mereka adalah terjatuh pada menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Itu salah satu uslub di antara sekian uslub-uslub penyimpangan, baik oleh orang-orang jahiliyah maupun oleh kelompok-kelompok tariqah dan yang seterusnya. Maka dari itu, ini prinsip yang paling penting. Ini prinsip yang paling penting. Karena dengan prinsip inilah orang-orang jahiliyah terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan, baik dari kalangan musyrikin maupun dari kalangan para Yahudi
maupun dari kalangan Nasara. Apakah yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal itu terjadi dalam perkara muamalah ataupun terjadi dalam perkara ibadah? Dan ini terjadi kedua-duanya. Sebahagiannya menghalalkan yang haram dalam perkara muamalah, sebagiannya menghalalkan yang haram dalam perkara ibadah. Makanya Asy-Syaikh Al-Mujaddid beliau memberikan permisalan di sini. Kalau keterangan Asy-Syaikh Abdul Razzaq di dalam syarah beliau itu beliau mengatakan wa mathala rahimahullah ala dzalika bi akhtari ma yakunu huwa asyirku billah. Qala kama ta'abbadu bisyirki. Yaitu maka penulis memberikan contoh, memberikan permisalan terhadap menghalalkan yang haram itu di dalam perkara apa? Ibadah, yang merupakan perkara yang paling bahaya. Merupakan perkara yang paling bahaya, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan beliau di situ adalah ta'abbadu bisyirki. Mereka beribadah dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita katakan, apakah perkara ini terjadi sebagai catatan? Apakah perkara ini terjadi hanya dalam perkara ibadah saja? Kita katakan tidak. Uslub mereka dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal itu bukan hanya terjadi dalam perkara ibadah mahda, bukan. Tetapi dalam perkara-perkara muamalah itu pun terjadi. Sebagaimana apa? Mereka mengharamkan as-saibah, ya, mereka mengharamkan al-ham, al-wasilah dan seterusnya nanti kita sebutkan. Baik. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, min masaili ahlil jahiliyah ta'abbuduhum ay taqarrubuhum ilallahi bitahrimi ma aujaballah. Yani di antara peradaban orang-orang jahiliyah itu ta'abbuduhum, ibadahnya mereka, ay taqarrubuhum ilallah, yakni mereka bertakarrub kepada Allah bitahrimi ma aujaballah, dengan mengharamkan apa-apa yang Allah wajibkan. Faharramu satral aurati fi tawaf kama sabaqa fi halil musyrikin. Maka mereka mengharamkan untuk menutup aurat dalam keadaan tawaf sebagaimana yang terjadi pada keadaan orang-orang musyrikin. Kalau antum lihat di masalah yang ke-35 itu ada pembahasan mereka beribadah kepada Allah dengan apa? Menyingkap aurat. Iya, sebagaimana orang-orang jahiliyah dulunya itu mereka bertawaf di Baitullah itu dalam keadaan apa? Terlanjang, yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu atau pada bahasan yang lalu. Wa kadzalika al-yahudu wan nasara, demikian pula orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ya, kalau tadi Al-Mujaddid menerangkan bagaimana keadaan orang-orang musyrikin, yaitu salah satunya mereka beribadah kepada Allah dengan mengharamkan untuk menutup aurat, bahkan mereka menyingkap aurat mereka dalam keadaan tawaf, yang itu terjadi sebagaimana yang telah kita jelaskan. Wa kadzalika al-yahudu wan nasara, dan ternyata perkara menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal ini juga terjadi pada Yahudi dan Nasara. Fan Nasara, maka orang-orang Nasara haramu ala anfusihim katsiran minat thayyibat. Orang-orang Nasara mereka mengharamkan atas diri-diri mereka banyak perkara-perkara yang baik. Ya, seperti orang-orang Nasara itu mereka mengadakan tabattul, ya, mereka mengadakan sistem kerahiban dalam agama mereka sehingga sampai pada level-level tertentu atau tokoh-tokoh tertentu itu mereka menjauhi wanita, yakni tidak melakukan pernikahan dan seterusnya. Wal yahudu abahu li anfusihim ma haramallah. Demikian pula adalah orang-orang Yahudi, itu mereka membolehkan atas diri-diri mereka apa-apa yang Allah haramkan. Kalau orang Nasara itu mengharamkan perkara-perkara yang baik atas diri-diri mereka. Kalau orang Yahudi membolehkan hal-hal yang Allah haramkan atas diri mereka. Mithlar riba wa qadanuhu anhu.
seperti riba, praktek riba, dan riba yang kada nuhu anhu, mereka telah dilarang darinya. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan mereka memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wal musyrikuna harramu anwa'an min bahimatil an'am. Adapun orang-orang musyrik itu mereka mengharamkan berbagai macam hewan-hewan ternak. Ya, mereka buat-buat sendiri dalam sistem agama mereka. Ya, hewan-hewan tertentu dengan jenis-jenis tertentu, kriteria tertentu, lalu mereka haramkan atas diri mereka. Hewan-hewan ternak itu. Baik. Ya, kalau kita lihat di sini, jadi dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, itu terjadi pada orang-orang musyrik, terjadi pada orang-orang Nasara, terjadi juga pada orang-orang jahiliyah. Walaupun dengan praktek yang berbeda-beda, tetapi intinya adalah mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kemudian kata beliau, kata Syekh, wal musyrikuna harramu anwa'an min bahimatil an'am. Ya, orang-orang musyrik mereka mengharamkan berbagai macam hewan ternak. Minha al-bahirah wal wasaibah wal wasilah anwa'un minal an'am yusammunaha bihadhil asma. Ya, di antara yang hewan-hewan ternak yang mereka haramkan itu adalah al-bahirah, as-saibah, al-wasilah, al-ham, ya, sebagaimana disebutkan hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladina kafaru yaftaruna 'alallahil kadhiba wa aktsaruhum la yaqilun. Ya, surat Al-Maidah, ya. Surat Al-Maidah, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mensyariatkan kepada mereka adanya bahirah, adanya saibah, adanya wasilah, adanya ham. Walakinnal ladzina kafaru, akan tetapi orang-orang kafir itu yaftaruna 'alallahil kadziba, mereka mengada-ngadakan itu semua atas nama Allah secara dusta. Wa aktsaruhum la yaqilun, dan kebanyakan mereka itu tidak mengerti. Al-bahirah itu apa? Al-bahirah itu unta betina yang telinganya dibelah oleh mereka. Ya, orang-orang jahiliyah itu punya kebiasaan, ya. Jadi kalau ada unta betina yang telah mencapai usia tertentu, nah itu mereka belah telinganya, kemudian itu dikhususkan sebagai hewan yang dipersembahkan kepada berhala. Maka hewan itu tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil susunya, ya, dibebaskan saja begitu, tidak boleh diganggu dan seterusnya. Karena barang siapa yang memerah susunya, barang siapa yang menungganginya, itu dianggap sebagai satu pelanggaran dalam syariat mereka. Ini al-bahirah. Padahal prinsip al-bahirah pada hewan ternak ini sama sekali tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali Allah Azza wa Jalla tidak mensyariatkannya. Tetapi mereka mensyariatkannya sendiri. Mereka mengada-ngadakan itu sendiri atas diri-diri mereka, lalu mereka mengharamkan bagi diri mereka. Begitu pula as-saibah. Apa itu as-saibah? As-saibah adalah hewan ternak yang dilepaskan karena dia punya satu nazar. Jadi orang-orang jahiliyah itu kalau dia punya suatu nazar, nanti dia nazar kepada berhala, lalu dengan hewan itu dia lepaskan begitu saja. Maka hewan itu juga tidak boleh dipakai untuk garap ladang, juga nggak boleh ditunggangi, juga nggak boleh cegah. Kalau dia mau kemana saja biarkan begitu saja, dia bebas. Yaitu namanya apa? As-saibah. Ya, ini haram bagi mereka untuk memakannya, haram bagi mereka untuk memanfaatkannya. Nah, demikian pula al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Al-wasilah itu biasanya domba atau kambing itu yang dia melahirkan kembar. Dia melahirkan kembar, betina dan jantan. Nah, kalau dia melahirkan kembar, itu dalam keyakinan mereka ini dia wasalat, dia tersambung dua hewan ini. Maka oleh sebab itu induk dari hewan ini
tidak boleh disembelih, dibiarkan sebagai penyembahan terhadap berhala. Nah ini juga bagi mereka apa? Haram. Ya, domba yang demikian atau kambing yang demikian itu bagi mereka apa? Haram. Demikian pula apa? Alham. Alham adalah apa? Unta pejantan yang dia sudah apa? Menghamili beberapa hewan betina, maka setelah itu hewan ini dianggap suci, lalu mereka biarkan dia bebas, tidak boleh diganggu, tidak boleh ditunggangi dan seterusnya. Sama, ini namanya alham. Jadi orang-orang jahiliyah itu sendiri di dalam makanan-makanan, di dalam hewan-hewan tunggangan, itu mereka membuat syariat-syariat tersendiri mengharamkan apa-apa yang asalnya Allah Subhanahu wa taala halalkan. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak pernah mensyariatkan kepada mereka itu untuk apa? Saibah, tidak pernah Allah mengharamkan bagi mereka al-bahira, tidak pernah Allah mengharamkan bagi mereka al-ham, tidak pernah Allah mengharamkan bagi mereka al-wasilah. Tapi itu mereka adakan sendiri. Maka di sini menjadi istidlalnya adalah mereka mengharamkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Bukan hanya di dalam bentuk ibadah mahda, tetapi di dalam muamalah mereka. Itu mereka haramkan. Yang lebih parah lagi, kalau perkara-perkara tersebut mereka anggap sebagai bentuk takarrub kepada Allah. Sementara menghalalkan yang haram dalam konteks bukan takarrub kepada Allah saja itu perkara yang bahaya. Lebih bahaya lagi kalau pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram itu dilakukan dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, mafhum ya ikhwan? Baik. Kemudian ya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sebab itu Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Allah Azza wa Jalla mencela mereka. Karena ini mereka buat-buat dari sisi mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain surat An-Nahl itu bahwasanya wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun. Janganlah kalian mengada-ngada dengan apa lisan-lisan kalian secara dusta atas nama Allah mengatakan ini adalah halal, ini adalah haram. Untuk apa? Litaftaru 'alallahil kadhiba, untuk mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membantah segala kedustaan yang mereka lakukan atas nama Allah, penetapan syariat, penetapan penghalalan, penetapan pengharaman yang tidak Allah restui, itu Allah Subhanahu wa taala bantah mereka akan hal tersebut. Nah, mafhum ya? Baik. Kenapa di dalam penghalalan dan pengharaman ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala baik pada umat ini ataupun pada umat-umat terdahulu apa saja yang dia menetapkan satu bentuk syariat yang tidak Allah restui, atau dia menghalalkan sesuatu yang tidak Allah halalkan, atau dia mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan? Kenapa hal itu dicela? Karena pertama penetapan halal dan haram itu adalah hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah apa? Hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk dia mengada-ngadakan atau dia menetapkan sesuatu. Dia mengklaim bahwa sesuatu ini halal, sesuatu ini haram tanpa direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk bentuk kelancangan terhadap Allah Jalla wa ala, ya. Nah, maka dari itu kalau kita lihat ya bahasan-bahasan seperti ya perdebatan-perdebatan para ulama, bahkan di dalam bidang-bidang muamalah misalnya, atau misalnya di perdebatan para ulama itu konteksnya adalah konteks karena mereka menghindari penetapan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini, kayak kalau kita bicara tentang perselisihan ulama di persoalan fikih ya, contoh barangkali antum bisa mendapatkan gambaran. Kalau kita bicara tentang zakat tijarah, zakat perdagangan, itu jumhur ulama ketika menetapkan adanya zakat perdagangan, itu sebagian para ulama membantahnya. Sebagian para ulama membantahnya. Seperti Al-Imam Asy-Syaukani, seperti Al-Alama Albani, seperti Siddiq Hasan Khan, seperti Syekh Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih.
Ala kulli hal kata mereka begini, penetapan zakat tijarah secara khusus itu tidak ada nasnya yang sahih. Ada hadis tapi hadisnya dhaif bagi mereka. Sehingga kata mereka kalau ini dilakukan itu berarti merampas hak orang lain tanpa hak, tanpa dalil yang sharih. Tanpa dalil yang sharih. Nah, kalau merampas hak orang lain tanpa dalil yang sharih itu berarti pelanggaran terhadap syariat. Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan itu. Allah Azza wa Jalla tidak mengizinkan itu. Terlepas dari mana yang kuat, mana yang ini, tapi bukan pembahasan kita. Pembahasan anak adalah ingin menyampaikan bahwa bagaimana para ulama di dalam membahas persoalan-persoalan itu karena menjauh dari takutnya menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Terjatuh di dalam budaya jahiliyah. Apa itu budaya jahiliyah? Menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat, atau menghalalkan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah. Ketika misalnya kata mereka begini, ketika misalnya seseorang dia mewajibkan adanya zakat tijarah sementara tidak ada nas yang sharih tentang hal itu, ini berarti dia menghalalkan mengambil harta orang yang terjaga. Padahal apa? Harta, kehormatan, darah, apa namanya, amwalukum wa dima'ukum wa harta kalian, darah kalian, a'radukum, kehormatan kalian, haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza, haram bagi kalian sebagaimana haramnya apa hari kalian ini, dan seterusnya, kama ja'a fil hadis. Jadi kalau seseorang dia menetapkan itu untuk mengambilnya tanpa nas yang sharih, artinya dia menghalalkan sesuatu yang tidak ada nas sharih, yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya pembahasannya ya? Baik. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sekali lagi inilah permasalahan yang kemudian bagian dari peradaban jahiliyah. Kalau ditanyakan apa pentingnya permasalahan ini, kita katakan penting. Karena ketika di dalam perkara apapun, terlebih-lebih lagi dalam perkara ibadah, seseorang dia menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah, berarti dia telah menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang tidak Allah restui, yang tidak Allah Subhanahu wa taala restui. Nah, maka sisi tercelanya perbuatan ini adalah pertama, persoalan halal dan haram itu hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika itu terjadi, maka berarti ada pensyariatan yang tidak disyariatkan oleh Allah. Iya. Kalau ketika seseorang itu dia menghalalkan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah, dia mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, itu berarti ada sebuah syariat yang tidak disyariatkan atau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah sisi apa? Tercelanya perkara tersebut. Baik. Kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan. Jadi Syekh Shalih Fauzan menjelaskan kepada kita ya, bahwa kalau di antara perkara apa yang berjalan pada uslub menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, itu Yahudi seperti menghalalkan riba ya, Nasara mengharamkan perkara yang baik-baik banyak sekali, kemudian musyrikin itu mengharamkan hewan-hewan ternak seperti bahira, saibah, wasilah, alham dan seterusnya. Anwa'un minal an'am yusammunaha bihadhil asma. Yani jenis-jenis hewan ternak ini mereka namakan dengan nama-nama yang mereka buat-buat sendiri. Wa yuharrimunaha lil asnam. Lalu mereka mengharamkan itu karena sebagai persembahan kepada berhala, sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Wa qad nahallahul mu'minina an dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang orang-orang mukmin dari yang demikian. Maksudnya demikian ini apa? Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang mukmin dari yang demikian. Maksudnya kembali kepada menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Surat Al-Maidah ya, ayat 87.
Hai orang-orang yang beriman, la tuharrimu la tuharrimu thayyibat. Janganlah kalian mengharamkan ya perkara-perkara yang baik. Ma ahallallahu lakum, yang telah Allah halalkan bagi kalian. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah itu tidak cinta kepada orang-orang yang melampaui batas. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, fal mu'min la yatashaddadu fi tahrimi ma ahallallah wa la yatasahalu wa yastabihul muharramat bal yakunu mu'tadilan. Ya, maka seorang mukmin itu tidak boleh bagi dia untuk tasyaddud, bersikap ekstrim, bersikap keras dalam tahrimi ma ahalallah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Wala yatasahalu wa yastabihul muharramat, dan tidak boleh juga bagi dia untuk apa? Bergampang-gampangan, bermudah-mudahan. Wa yastabihul muharramat, sehingga dia membolehkan hal-hal yang diharamkan. Bal yakunu mu'tadilan, sepantasnya bagi dia untuk apa? Adil, untuk bersikap pertengahan. Fatahrimul halal wa tahlilul haram min dinil jahiliyah, maka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, min dinil jahiliyah, merupakan agama orang-orang jahiliyah. Ya, orang-orang jahiliyah di antara peradaban-peradaban mereka itu mereka membangun agama mereka di atas satu prinsip ini, yaitu prinsip apa? Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Fala yajuzu li ahadin an yuhallila wa yuharrima illa bidalilin min kitabillah. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menghalalkan atau mengharamkan illa bidalilin min kitabillah, kecuali dengan dalil dari kitabullah. Ya, tidak boleh menetapkan halal haram kecuali dengan apa? Dalil dari kitabullah azza wa jalla. Naam. Wa idza tubira dzalika min at-ta'abbud mithla ma alaihi an-nasara fil rahbaniyah aw alaihi al-musyrikuna fi at-tawaf bil bait fa hadza ta'abbudun bima lam yashra'hu Allah wa ta'abbudun lillahi bi ma'siyatihi subhanahu wa ta'ala wa taqarrubun ila Allah bi ma'siyatihi wa syar'u dinin lam ya'dhan bih fal mas'alatu khatiratun jiddan. Yakni kata beliau, apabila menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal itu dianggap ya sebagai ibadah, dianggap ibadah atau dilakukan maksudnya dalam rangka beribadah kepada Allah, kalau hanya sekedar makanan minuman saja itu tetap saja terlarang, tapi nilai terlarangnya itu tidak lebih tinggi daripada ketika menghalalkan yang haram itu sebagai satu bentuk ibadah. Begitu. Mafhum ya? Paham ya? Kalau dia menghalalkan yang haram itu bukan hanya sebagai ibadah, ya, mungkin hanya kebiasaan, tapi itu saja tetap haram, tetap perkara yang dilarang. Karena apa? Menghalalkan yang haram dalam agama itu hak mutlaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lebih parah lagi kalau dia menghalalkan yang haram itu adalah sebagai satu bentuk ibadah. Wa idza tubira dzalika min at-ta'abbud, apabila hal itu dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mithla ma alaihi nasara fir rahbaniyah, seperti apa-apa yang dianut oleh orang-orang Nasara dari kerahiban rahbaniyah. Jadi orang-orang Nasara melakukan praktek rahbaniyah, kerahiban, itu bukan hanya sekedar sebagai satu bentuk kebiasaan, bukan sebagai satu adat, tetapi mereka melakukan itu dianggap sebagai satu bentuk ibadah. Jadi rahbaniyah bagi mereka, kerahiban bagi mereka itu adalah ibadah. Mafhum ya? Naam. Au alaihil musyrikuna fit tawafi bil bait, atau sebagaimana orang-orang musyrik ketika mereka tawaf di Baitullah dalam keadaan tidak menutup aurat, itu dianggap sebagai ibadah. Dianggap sebagai ibadah. Kalau mereka menutup aurat dengan pakaian-pakaian yang dibawa dari wilayah-wilayah tanah haram, itu dianggap bermaksiat. Ya, dianggap apa? Bermaksiat.
Maka ini sebagai satu bentuk ibadah. Fahadha ta'abbudun bima lam yashra'hu Allah. Ini ya, kalau menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal itu dianggap sebagai suatu bentuk ibadah, maka ini artinya dia beribadah dengan apa-apa yang tidak Allah syariatkan. Artinya dia beribadah dengan sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Wa ta'abbudun lillahi bima'siyatihi subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan ibadah kepada Allah dengan maksiat. Ya, ini termasuk beribadah kepada Allah dengan kemaksiatan. Kenapa beribadah kepada Allah dengan kemaksiatan? Padahal dia itu maksudkan untuk ibadah. Kita katakan maksiat dari sisi mana? Dari sisi dia menetapkan sesuatu yang tidak Allah tetapkan. Dari sisi dia mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan. Dari sisi dia halalkan sesuatu yang tidak Allah halalkan. Itu maksiat apa bukan? Maksiat. Dia seolah-olah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, lah bagaimana orang beribadah kepada Allah dengan maksiat? Bagaimana orang beribadah kepada Allah dengan maksiat? Tapi itulah yang dilakukan oleh mereka. Wa taqarrubun ilallahi bima'siyatihi, dan merupakan takarrub kepada Allah dengan memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Wa syar'u dinin lam ya'dan bih, dan apa? Melakukan satu syariat dalam agama yang tidak Allah izinkan. Fal mas'alatu khatiratun jiddan, maka permasalahan ini adalah khatiratun jiddan, sangat bahaya sekali. Sangat apa? Bahaya. Karena tingkat bahayanya itu berlipat-lipat ketika ini kemudian dia naik menjadi satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Seandainya kalau bukan bentuk ibadah saja itu bahaya tetap. Tapi ketika dia itu lakukan sebagai bentuk ibadah, maka artinya dia beribadah dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Dia beribadah dengan memaksiati Allah. Dia membuat syariat yang tidak Allah izinkan. Maka demikian bahayanya sangat besar. Iya, nafhum, paham ya ikhwan? Kama ta'abbada ahlul jahiliyah bisyirki, sebagaimana orang-orang jahiliyah beribadah kepada Allah, ta'abbud kepada Allah dengan kesyirikan. Wa hadza a'zam, ini lebih besar lagi. Wa huwa mawjudun qadiman wa haditsan, dan ini ada sejak dahulu sampai sekarang. Ya, beribadah kepada Allah dengan kesyirikan ini ada wujudnya sejak zaman dulu sampai sekarang ini. Ya. Alladzina yatufuna bil qubur wa yadbahuna laha wa yanzuruna laha yaquluna hadza taqarrubun ila Allah. Maka orang-orang yang mereka tawaf di kuburan, mereka menyembelih kepadanya, mereka bernazar kepadanya, yaquluna, mereka berkata hadza taqarrubun ila Allah. Ini adalah apa? Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar mereka tawaf, bukan hanya sekedar mereka menyembelih, tapi itu adalah taqarrub kepada Allah. Taqarrub kepada Allah. Orang-orang yang mereka tawaf di kuburan, mereka menyembelih kepadanya, mereka bernazar di kuburan-kuburan tersebut, itu apa? Mereka yaqulun, mereka berkata hadza taqarrubun ila Allah. Ini adalah taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka, argumen mereka dalam surat Az-Zumar, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan apa? Liyuqarribuna, agar supaya mereka ini mendekatkan kami ilallahi, kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Jadi mereka melakukan itu sebagai suatu bentuk apa? Takarrub. Iya, mereka melakukan itu sebagai suatu bentuk takarrub. Ini terjadi pada orang-orang terdahulu. Wa haula'i syufa'auna indallah, dan mereka berkata bahwa penghuni-penghuni kubur ini adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza indal musyrikin al-awwalin, ini terjadi pada orang-orang musyrikin yang dahulu, kata Syekh Shalih Fauzan. Wa indal musyrikin al-mu'asirin al-muntasibina ilal Islam, dan juga hal ini terjadi pada orang-orang musyrikin di zaman ini yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, yang menyandarkan diri mereka kepada Islam. Wa yaquluna hadza taqarrubun ila Allah, mereka berkata ini adalah bentuk takarrub kepada Allah biwasitati haula'i salihin, dengan perantara orang-orang saleh ini. Fahum syufa'auna, mereka ini pemberi syafaat kepada kami. Wa yuqarribunana ila Allahi zulfa, dan mereka ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Argumen mereka
orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah dengan bentuk yang seperti ini, itu argumen mereka sama dengan argumen orang-orang musyrikin dahulu kala yang melakukan kesyirikan dengan bentuk yang sama. Argumennya juga sama. Iya. Maka Syekh Shalih Fauzan di situ mengisyaratkan bentuk beribadah kepada Allah dengan kesyirikan ini ada sejak zaman dulu dan sampai zaman sekarang juga ada. Zaman dulu dipraktekkan oleh orang-orang musyrikin terdahulu, zaman sekarang kesyirikan bentuk itu dipraktekkan juga oleh orang-orang yang menisbatkan dirinya ke dalam Islam. Iya. Nah, argumen mereka apa? Sama. Kalau dulu mereka mengatakan mana budhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa, sekarang pun begitu. Kalau dulu mereka mengatakan apa? Haula'i syufa'auna indallah, orang-orang sekarang pun mengatakan begitu, haula'i syufa'auna indallah. Ya. Nah, padahal telah berlalu ya. Kalau kita belajar tentang bab syafaat, maka syafaat mutsbatah, syafaat yang ditetapkan itu harus melalui syarat-syarat. Ya, harus melalui syarat-syarat. Yang pertama diminta dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang memberi syafaat itu diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat, yang ketiga orang yang menerima syafaat itu orang yang diridai oleh Allah untuk mendapatkan apa? Syafaat. Kalau tidak terpenuhi, maka syafaat itu manfiyah. Syafaat itu apa? Dinafikan, tertolak. Nah, tapi itu bukan pembahasan. Pembahasan topik kita di sini adalah terjatuhnya mereka dalam penyimpangan baik dalam muamalah maupun dalam bentuk ibadah, dan ini lebih parah lagi kalau dalam bentuk ibadah adalah berjalan pada satu prinsip, yakni menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Nah, mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Ilahuna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.